Shalom, selamat pagi keluarga Krisdusa istimewa. Tetap sehat ya, tetap semangat. Dan pagi hari ini bertemu lagi dengan Miss Pauline. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah akhir pekan hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Mari kita persiapkan hati serta pikiran kita. Kita akan bersama-sama berdoa menghadap kehadiran. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami juga bersyukur boleh mengikuti ibadah pada akhir pekan ini Bapak. Kiranya Engkau berkati ibadah ini supaya kami bisa mengikutinya dengan baik dan berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Yesus, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan mendengarkan salah satu teman kita yang akan memimpin dalam pujian, dan kita akan bisa bersama-sama ikut memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Hartini. Dan mari kita dengarkan dengan baik. Shalom anak-anak yang terkasih. Puji Tuhan,
hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Engkau beri kekuatan dan hikmat atas setiap kami untuk bersama-sama menghadap hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, firman-Mu, dan biarlah hati kami Engkau persiapkan dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami semua boleh menerima apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan bagi kami, apa yang harus kami lakukan, kerjakan sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati kami dengan penjelasan-penjelasan yang lebih lagi. Sesuai dengan kehendak-Mu kami akan lakukan apa yang Engkau perintahkan atas kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 31. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Siswa yang terkasih, nas pada renungan hari ini dari Amsal 3 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Renungan hari ini diberi judul Seandainya Mereka Peduli. Ilustrasinya, pagi itu teman-teman Boni mendapat berita duka. Jantoko, teman sekelas mereka, meninggal dunia karena kecelakaan. Kabarnya itu terjadi ketika ia sedang menyeberang jalan. Ia menyeberang sambil melamun karena galau. Tiba-tiba ada mobil melaju dengan sangat kencang dan menabraknya. Peristiwa itu membuat mereka semua sedih. Jantoko adalah teman yang baik. Ia rajin dan pandai. Beberapa minggu sebelum meninggal, Jantoko mendapat surat peringatan dari sekolah. Itu karena ia menunggak pembayaran SPP selama 5 bulan. Jantoko terancam dikeluarkan dari sekolah kalau tidak segera melunasinya. Padahal kondisi ekonomi keluarga Jantoko sedang terpuruk. Itu karena ayahnya sudah beberapa bulan sakit sehingga tidak bisa bekerja. Waktu itu Jantoko bermaksud meminjam uang kas kelas. Karena uang itu bukan miliknya, maka Boni tak berani meminjamkannya tanpa persetujuan pengurus kelas. Rapat pengurus kelas itu tertunda-tunda. Jantoko kembali mendapat surat peringatan kedua. Tentulah ia bingung sekali. Tampaknya itulah yang membuat dia melamun ketika menyeberang jalan sampai akhirnya tertabrak mobil. Seandainya saja mereka mau peduli pada Jantoko, lalu patungan mengumpulkan uang untuk membantunya, maka peristiwa naas itu tidak terjadi. Seandainya mereka tidak menunda untuk berbuat baik kepada Jantoko,
Mungkin mereka masih bisa bercanda dengannya. Tetapi apa boleh buat? Kecelakaan itu sudah terjadi. Kisah itu menjadi peringatan bahwa sebaiknya kita tidak egois dan tidak menunda perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Hikmat apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi tadi? Yaitu yang pertama, satu, belajar mengerti kesulitan orang lain dan belajar memberi bantuan. Mungkin saat ini kamu ya bisa saja berkata, aku belum berpenghasilan, atau uang jajanku sedikit, hanya pas untuk aku beli jajan hari ini. Tetapi pesan dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus belajar berusaha untuk meringankan beban teman sesuai dengan kemampuan kalian. Seperti yang diilustrasikan tadi, bekerja sama. Ya, tapi sayangnya karena tertunda-tunda ya tadi ya. Bekerja samalah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya misalnya tadi menggalang dana, dan itu harus segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus bekerja sama, yaitu dari Pengkhotbah 4 ayat 9. Yang demikian firman Tuhan, lebih baik berdua daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi usaha kalian bersama-sama itu akan mendatangkan kebaikan dan berkat tersendiri buat kalian. Ya. Jadi belajar mengerti beban orang lain bisa juga belajar dari rumah. Misalnya bangun pagi, apa yang kalian lakukan biasanya? Setelah cuci muka, mungkin ya cuci muka, ganti pakaian dengan seragam, atau mandi, ganti seragam dan seterusnya, sudah siap di depan laptop muka atau HP-mu. Kemudian kamu melihat, nah ini masih ada waktu nih, 30 menit misalnya, atau 15 menit. Kamu lihat ibumu atau siapapun yang ada di dalam keluargamu, kok kerepotan di misalnya di dapur. Kamu diam aja, kamu tenang-tenang aja. Nah, sebaiknya sekarang ini setelah kalian tahu kebenaran firman Tuhan, coba kamu punya apa? Tenaga, ya kan? Kamu kan sudah segar, meskipun mungkin belum sarapan. Tidak ada salahnya kamu ke belakang sebentar, kamu bantu ibu, bantu kakakmu, ya, untuk menyiapkan semuanya sehingga semuanya dapat segera selesai dan baik, dan semuanya boleh menikmati apa yang kalian kerjakan bersama. Nah, itu menjadi berkat kamu dan juga bagi keluarga kamu. Itulah yang dimaksud dengan Pengkhotbah 4 ayat 9. Dan itu juga yang diinginkan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya tadi dari Amsal 3 ayat 28. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kalian kerjakan atau apa yang harus kalian lakukan untuk benar-benar kamu bisa bertumbuh seperti yang diinginkan dalam firman Tuhan ini. Di ayat 27 dikatakan, di ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, itu tadi, belajar untuk benar-benar memiliki hati yang mudah memberi pertolongan, memberi bantuan. Tidak boleh acuh tak acuh. Ya. Kamu harus punya empati. Harus punya empati terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena itulah kehendak Tuhan. Kita tidak boleh diam. Kita harus mengambil tindakan-tindakan. Nah, dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan
tinggikan atas perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Tentu yang kamu lakukan harus dari dalam hatimu, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan dari orang tuamu. Oh, kamu sudah melakukan pekerjaan ini, waduh, ibu suka, nih aku kasih uang jajan tambahan. Ya, itu berkat buat kamu, tetapi jangan itu yang menjadi tujuan kamu. Ya, lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh cinta untuk keluargamu, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Gitu, ya. Nah, jadi sebagai pelajar, apapun yang ada pada kamu, apa yang sudah kamu terima dari sekolah, pengetahuan dan keterampilan, dan juga mungkin ada berkat yang berupa uang, itu kamu kelola dengan baik semuanya dan jadikan itu sesuatu yang dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan selalulah berwajah bahagia, berwajah ceria, karena itu juga yang menjadikan kehendak Tuhan atas hidup kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk benar-benar kami boleh peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang yang kami lihat dimanapun mereka berada ketika mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari kami. Biar hati kami, Tuhan, Kau beri kekuatan untuk kami benar-benar dapat menolong mereka, mengasihi mereka ya Tuhan, dan sesuai dengan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dengan hikmat dari-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mampukan kami untuk boleh menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Senantiasa kenakan kami jubah kerendahan hati ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan semua yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima di dalam renungan ini, dan jadikan kami seperti yang Engkau mau, semakin indah, semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Kau terus memberi yang terbaik untuk seluruh siswa SMP Kristen 2 Salatiga Istimewa. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang terus memiliki kemauan untuk berprestasi, untuk terus bersemangat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang bersemangat di dalam belajar dan terus belajar ya Bapa, dengan penuh sukacita di dalam-Mu. Kami percaya hikmat dari-Mu yang mencerdaskan roh mereka, jiwa mereka, hati pikiran mereka, Engkau curahkan ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau jadikan mereka anak-anak panah-Mu yang sungguh boleh disasarkan pada tujuan yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dari SMP Kristen 2 Salatiga Istimewa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan Tuhan Yesus